Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya. Pada episode kali ini, Mimin akan mengisahkan mimpi-mimpi yang mendatangi beliau. Begitu banyak hingga mendekati 100 mimpi mengenai para sesepuhnya. Iya, Mimin juga mengucapkan terima kasih. Pada episode kemarin banyak yang berkomentar, ada yang positif, ada yang negatif. Mimin terima kasih. Memang tidak semua orang mampu menembus rumah beliau, dalam artian untuk penerawangannya. Kalaupun menembus, itu harus dari dalam. Karena orang yang di sekitar mereka sendiri, kalau dari luar, juga tidak mampu menembus ke dalamnya. Itu faktanya. Dan pagar gaib yang dipakai adalah sang pemilik Kodam Naga dan sang pemilik Trisula Weda. Digabungkanlah kedua kodam tersebut hingga sangat sulit untuk ditembus. Baik, kalaupun yang tidak sealiran ataupun yang sealiran. Demikianlah kondisi yang sebenarnya. Pada kali ini, Mimin akan mengisahkan atau menceritakan begitu banyaknya mimpi-mimpi yang beliau alami. Silahkan, jangan di skip, ikutilah terus kisahnya. Karena semua para sesepuh telah mendatangi beliau sendiri. Dari selatan sampai utara, insya Allah sudah mendatangi beliau. Walau melalui mimpi. Sebenarnya ada yang tidak melalui mimpi, dalam artian kenyataan. Tapi kali ini Mimin akan mengisahkan yang mendatangi beliau itu siapa saja yang lewat mimpi. Yang pertama, dari Ratu Laut Selatan. Itu ada puluhan kali sebenarnya ini. Yang pertama, melihat dan meliriknya serta tersenyum dengan sangat cantiknya, dan di saat itu beliau hanya melihat dan berkata, "Kenapa kamu kok melihati saya?" Itu yang pertama. Yang kedua, beliau pernah ditolong dengan disembunyikan di dalam air bersama si bungsunya, yang anak yang paling terakhir, dan memang memiliki kemampuan untuk melihat, atau boleh dikatakan indigo dari lahir. Yang ketiga, beliau pernah bermimpi, dalam channel ini sudah dikisahkan, yaitu dielus-elus kepalanya dengan mengatakan, sudah banyak yang menunggu, sudah banyak yang mengharapkan, sudah banyak yang menantikan. Ini Mimin ulas sedikit. Yang keempat, beliau pernah bermimpi anak perempuannya diminta oleh Ratu Laut Selatan, dan ternyata apa? Putrinya tersebut, yang dalam channel ini juga sudah ada kontennya, sosoknya putrinya ada, itu juga mengenal beliau dan ditanya siapa dia. Dia adalah bunda. Nah, itulah mimpi yang keempat. Yang kelima, dilihatnya bunda dengan mengendarai kereta kencana dengan sangat megahnya. Ya, memang ini kenyataan. Semua yang Mimin ceritakan adalah dalam mimpi. Dan mimpi itu seperti nyata. Yang keenam, beliau tersenyum saat ikut menyidangkan beliau bersama para sesepuh. Jadi yang di konten ini sudah ada. Semua sesepuh itu ada di situ yang Mimin ceritakan. Yang ketujuh, dijelaskan mengenai semua usaha dan
kegiatannya bersama ortu laki-lakinya yang sudah tiada. Jadi dalam mimpi yang ketujuh ini, Bunda Ratu itu dengan ortu laki-lakinya datang dan menjelaskan semuanya. Kamu sudah dewasa, kamu tahu mana yang baik, kamu tahu mana yang benar. Perjuangkanlah. Dan masih banyak lagi dengan Ratu Laut Selatan, mimpi-mimpinya. Cuman Mimin yang ingat pada saat ini adalah sampai 7 ini. Tapi sebenarnya mimpinya yang bersama Ratu Laut Selatan itu sangat banyak. Bisa dibilang 20 kali lebih beliau datang dalam mimpinya. Nah, yang kedua, beliau pernah bermimpi Syekh Subakir. Di persidangannya, yang di konten ini juga sudah ada, Syekh Subakir itu menjelaskan kepada beliau yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut. Ojo kuwatir le, aku ono ing jerumu. Lan kabeh sing ono kene iku bakal ono ing mburimu. Itulah bermimpinya bertemu dengan Syekh Subakir. Ada kenyataan, ada kejadian nyata juga ada. Tapi tidak terlihat dengan mata. Tapi nanti ini kontennya saat ini adalah mimpi. Nah, yang ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Prabu Jayabaya 2 kali. Yang pertama, beliau melihat sang Prabu Jayabaya berjalan mendatanginya. Hanya berjalan mendatanginya sambil tersenyum dan melihat beliau. Yang kedua, Prabu Jayabaya ikut hadir dalam persidangan bersama para sesepuhnya. Yang ada di konten yang di channel ini sudah ada. Silahkan diikuti. Inilah 2 kali beliau bertemu dengan Prabu Jayabaya. Yang keempat, bermimpi sujud di depan Ka'bah. Beliau bermimpi sujud di depan Ka'bah. Yang pertama kali beliau belum Muslim, belum Islam. Artinya beliau masih Nasrani. Beliau sudah dimimpikan sujud di depan Ka'bah. Memang banyak orang yang bermimpi seperti itu, tapi tidak sampai 2 kali. Saya yakin itu. Yang kedua, setelah beliau memiliki istri dan anak pertama berumur, anaknya itu yang perempuan sekolah dasar. Beliau bermimpi lagi di tempat yang sama, di depan sujud Ka'bah yang sama. Apa yang beliau menangis. Beliau merasa, Masya Allah. Nah, itulah mimpi sujud di depan Ka'bah. Yang kelima, Eyang Semar. Eyang Semar pernah mendatangi beliau dalam mimpi. Yang pertama, beliau melihat fisik Eyang Semar dengan wujud mirip dirinya. Itu dalam mimpinya. Yang kedua, beliau dijelaskan siapa dirinya dengan menyebut 3 kali bahwa beliaulah SP tersebut, atau ini yang dipesankan sama Eyang Semar dengan 3 kali ucapan, 3 kalimat. Yang pertama, SP ku ya kowe lengger. SP ku ya kowe lengger. Yang ketiga dengan sentakan. SP ku ya kowe lengger. Nah, dengan sentakan seperti itu, orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut hanya diam melongo, terdiam 1000 bahasa. Nah, yang berikutnya, beliau ditunjukin gerakan yoga atau seperti gerakan tai chi. Ini antara sadar atau tidak. Beliau tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atas. Beliau melihat Eyang Semar menggerakkan tangannya seperti gerakan tai chi. Dan di saat beliau sadar, dalam tidurnya itu seperti setengah sadar, beliau memiringkan badannya. Ternyata Eyang Semar itu tetap berada di depannya dan tetap menunjukkan gerakan yoga atau tai chi. Yang berikutnya, Eyang Semar ikut dalam persidangan tersebut. Berkali-kali menceritakan
dalam konten channel ini ada yang di persidangan itu hadir semuanya, termasuk Eyang Semar. Berikutnya yaitu Eyang Sunan Kalijogo. Eyang Sunan Kalijogo juga beberapa kali memimpi dan mendatangi beliau. Dan yang paling menyakitkan buat beliau yaitu diberikannya mustika safir yang sebanyak 3, yang 2 langsung masuk ke dalam dada dan perutnya, yang satunya seperti cincin langsung menyantol atau tertahan di letak di pangkal lidah. Itu dengan pesannya, yo iku mustika songko aku le. Iku mustika safir, onoe ing negeri seberang. Itu pesan Eyang Sunan Kalijogo pada beliau. Dan yang berikutnya, beliau bermimpi di persidangan juga Eyang Sunan Kalijogo menjelaskan siapa dirinya sambil tersenyum. Itulah beberapa sesepuh yang mendatangi dalam mimpinya. Masih banyak yang mendatangi beliau. Dalam kisah ini, Mimin akan mengisahkan semuanya. Yang berikutnya, Sunan Ampel. Eyang Sunan Ampel disuruh mencari namun masih Nasrani. Ini jadi beliau waktu itu masih Nasrani. Beliau bermimpi menemui seseorang dengan pakaian seperti sosok kiai dan disuruh mencarinya. Tapi pada saat itu beliau, orang yang memiliki ciri-ciri SP itu adalah masih belum beragama Muslim atau Islam. Berikutnya, menjelaskan bahwa semua harta yang ditunjukkan beliau adalah harta untuk semua orang. Ini, mimpinya ini memang di rumahnya pada saat itu banyak sekali uang. Hingga rumahnya penuh. Bahkan beliau sendiri bingung. Bahkan dalam mimpi, orang-orang kampungnya itu ikut semua dalam menjaga uang tersebut. Namun apa pesannya? Pesannya, lengger, ilingo marang janjimu. Jawab beliau, yaitu, injih yang, kulo eling sedanten, kulo kepingin bangun mergi mriko. Ora le, dalan ngarepmu iki kudu tok benani. Itu salah satu mimpi-mimpi yang dijelaskan oleh Eyang Sunan Ampel. Dan dalam persidangan, berkali-kali Mimin ceritakan, dalam persidangan, Sunan Ampel lah yang paling banyak menasehatinya. Silahkan cari, silahkan ikuti. Disitulah semua kisah beliau Mimin keluarkan di channel ini. Berikutnya, didatangi mimpi atau dimimpikan oleh Jagat Samudro. Yang pertama, memberikan stempel dan kekuatannya. Dalam konten ini ada, silakan diikuti, silakan dibaca, silakan disimak. Yang kedua, ikut dalam persidangan, ada juga. Berikutnya, beliau bermimpi bertemu Pak Jokowi. Ini 3 kali, sebanyak 3 kali. Yang pertama, diajak duduk di kursi mobil golf dan sebangku dengan beliau. Pak Jokowi minta ditunjukkan mana yang enggak beres. Beliau menunjukkan di sana, Pak. Itu yang pertama. Dan dibereskan. Ya sudah, nanti ajudan saya yang biar membereskan. Itu pesannya Pak Jokowi. Yang kedua, beliau diajak sidak dengan mengendari 2 buah motor dan hanya 2 orang saja, yaitu Pak Jokowi dan beliau. Inilah mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, beliau orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP diajak Pak Jokowi dan dibimbing serta dipegangi tangannya, atau kalau orang Jawa bilang itu dituntun untuk menunjukkan suatu
tanah lokasi yang bermasalah. Inilah mimpi yang bertemu dengan Pak Jokowi. Berikutnya, beliau orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut bermimpi bertemu dengan Pak Erick Thohir, Pak Anies Baswedan beserta istrinya, Pak Nadiem Makarim, dan Pak Airlangga Hartarto beserta orang tuanya laki-laki yang sudah meninggal. Orang tuanya laki-laki loh berpesan seperti ini. Hei, maaf Mimin tidak menyebutkan nama beliau. Hei, itu ada Pak Erick Thohir. Kenapa nggak kamu salamin? Sudah saya salamin semua. Duduklah sini. Tidak, saya kasihan sama Pak Anies sama istri. Kenapa Pak Anies dan istrinya duduk di sana sendiri? Kenapa nggak ikut jadi satu? Itulah yang bermimpi dengan bertemu beberapa menterinya Pak Jokowi saat ini yang masih aktif. Ini mimpi juga. Beliau bermimpi datang ke suatu kota di Amerika yaitu Miami. Di sana beliau ditunggu oleh menteri, seorang menteri. Saya tidak begitu mengetahui, paham artinya menteri ya siapa, Mimi juga lupa. Nah, disitulah beliau dijemput dengan menggunakan mobil limosin dan bilang seperti ini menterinya, bahwa Anda yang dari Indonesia, ya, Anda sudah ditunggu presiden, silakan masuk. Dan akhirnya beliau bertemu dengan salah satu presiden di Amerika dan disalami juga. Mimpi berikutnya, ini yang belum tentu semua orang yang memiliki suatu kodam atau mempelajari suatu ilmu bisa melihat dirinya sendiri di masa kerajaan atau di zaman kerajaan yang terdahulu, beserta juga istrinya. Inilah yang terjadi dengan beliau. Beliau melihat dirinya pada saat zaman dahulu. Beliau adalah seorang pendekar. Beliau memegang pedang panjang yang diselempangkan di punggungnya, rambutnya diore panjang, diikat. Ya kalau zaman sekarang orang bilang rambutnya gondrong. Tapi itulah beliau melihat dirinya sendiri. Lalu beliau juga melihat istrinya di masa lampau, juga yang memang dirinya adalah seorang putri bangsawan. Jadi, tidak semua orang yang memiliki kemampuan, tidak semua orang yang mempelajari suatu ilmu mengalami mimpi-mimpi seperti ini. Ini baru sebagian. Mimin ceritakan baru sebagian. Jadi, ikuti terus kisahnya. Berikutnya, beliau bermimpi bertemu dan didatangi oleh Dewa Siwa. Beliau masih ingat bahwa beliau yang Dewa Siwa itu berjenggot, di kepalanya itu yang atasnya itu ada jempolnya, dan itulah yang diberikan oleh Dewa Siwa, yaitu Trisula Weda. Bersama Dewa Siwa itulah beliau diulurkan tangannya yang berisi tombak Trisula, dan beliau orang yang memiliki ciri-ciri seperti SP menerimanya lalu digenggam. Setelah digenggam, ketiga ujung mata tombak itu bisa berubah menjadi satu ujung dan kembali lagi menjadi tiga. Itulah tombak Trisula Weda. Artinya memang benar banyak yang bahas bahwa tombak Trisula Weda yang dimiliki SP itu tidak berwujud, tapi selalu dibawa kemana-mana. Memang itulah faktanya, tombak Trisula Weda adalah suatu kodam yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dan ini sudah dibuktikan sendiri oleh beliau. Di saat-saat beliau banyak serangan, tombak Trisula Weda itu bisa mewujudkan dirinya berubah menjadi apapun yang diinginkan.
untuk melindungi orang di sekitar mereka. Itulah kekuatan, salah satu kekuatan tombak Trisula Weda. Jadi kalau tombak Trisula Weda diartikan seperti ini ya silahkan. Tapi di sini beliau memang sudah membuktikan kekuatan dari tombak Trisula Weda. Berikutnya, beliau bermimpi didatangi seorang maharsi dan menjelaskan tentang Wahyu Mahkota Rama. Juga sudah ada di konten ini. Di konten maksudnya di channel ini. Sudah dibuatkan kisahnya. Lanjut, beliau juga bermimpi ditemui oleh salah satu sesepuh yang menjelaskan siapa dirinya dan keluarganya. Juga di channel ini sudah dijelaskan bahwa beliau adalah titisan dari Rama, istrinya adalah Sinta, dan anak perempuannya adalah Hanoman. Sudah ada di channel ini. Lanjut, berikutnya beliau ditemui seorang sosok lah. Kalau ini Mimin bilang sosok yang diceritakan beliau, yaitu sosok di mana sosok beliau dalam artian yang mendatangi beliau itu berbadan manusia. Mohon maaf yang di atas Mimin tidak sebutkan. Di situ beliau mencari sebuah atau segerumbul tanaman. Dan beliau bilang, maaf Eyang, nyuwun sewu, kula badhe nyuwun menika. Si sosok tersebut bilang, oh monggo Eyang, silahkan. Beliau sendiri menyebut sosok itu Eyang. Sedangkan sosok itu menyebut beliau, orang yang memiliki ciri-ciri SP, juga menyebutnya Eyang. Artinya apa? Bahwa yang mengikuti beliau itu lebih tua kodamnya daripada sosok tersebut. Ini dalam mimpinya yang tersebut. Lalu mimpi yang berikutnya, beliau bermimpi ada di sebuah danau dengan persawahan, ada perkebunan, ada pohon besar-besarnya. Di situ beliau melihat dari danau itu ada seekor ikan lele yang sangat besar keluar dari air dan berjalan di pematang sawah. Lalu ikan lele tersebut masuk lagi ke sawah setelah beberapa meter dan langsung masuk ke dalam lumpur. Tapi masih terlihat bahwa ikan lele tersebut yang besar itu, yang berada di antara tanaman padi itu, melihat beliau dan tersenyum. Itu beberapa mimpi yang mendatangi beliau. Masih ada lagi sahabat. Silahkan ikuti terus. Ini mimpi yang menjadi nyata. Di mana ada satu pembunuhan. Dan di situ pula lah beliau juga bermimpi. Sebelum kejadian sudah bermimpi. Dan beberapa hari benar-benar terjadi. Lalu saat ini kenyataannya adalah orang yang membunuh adalah yang notabene adalah kenal dengan dia baik, beliau baik, sekarang dipenjara. Nah, inilah fakta. Dari semua ini, mimpi semua ini adalah fakta. Mimin tidak mengarang. Ini berdasarkan kisah yang diberikan langsung oleh beliau. Di mana ada orang yang bermimpi seperti ini? Saya rasa tidak ada. Dan di channel sebelah pun sudah dibilang, hanya karena melihat seseorang berpakaian putih, mukanya sinar terang, itu dibilang SP. Sedangkan di channel ini, mohon maaf, Mimin bukan mau mencari benar, enggak. Justru beliau sendiri aja sudah bosan dengan keganjilan-keganjilan seperti itu. Apalagi didatangi seperti ini semua. Ini semua
kisah-kisah yang Mimin ceritakan ini baru mimpi, belum yang nyata. Nah, inilah saat ini. Silahkan mau menilai sendiri. Silahkan kalau mau mengartikan mimpi semua ini, silahkan. Silahkan komen. Dan saya yakin hanya segelintir orang yang bermimpi. Dan Mimin berani jamin tidak semua ini pernah dimimpi oleh orang lain. Kalau hanya satu kisah, satu mimpi bertemu Pak Presiden Jokowi, oke. Mimin juga pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan pernah satu teman beberapa orang yang bermimpi dengan melihat wajah terang. Pernah. Bahkan kita saling interaksi. Tapi tidak sebanyak ini. Itu. Lalu beliau pernah bermimpi juga. Di dalam channel ini sudah dibahas juga bahwa beliau berada di barisan orang-orang berpakaian jubah putih untuk antrian masuk ke surga. Ini di channel ini sebenarnya sudah dibahas tempo hari. Cuman Mimin hanya karena untuk ini supaya flashback aja. Jadi beliau berada di urutan ketiga. Di depan beliau lah sudah saatnya orang itu harus masuk. Ternyata di depannya tidak mau masuk. Setelah disapa beliau menolehkan badannya, mukanya ke belakang. Betapa terkejutnya, wajah itu bersinar terang. Beliau pun hingga tidak bisa melihat wajahnya. Tapi begitu diamati benar-benar, wajah itu di depan berubah seperti wajah beliau. Sama persis. Dan ini mimpi ini, ya, yang bertemu dengan wajah terang ini banyak orang. Dalam artian banyak yang mengalami mimpi seperti ini. Tapi tidak semua orang, apalagi sedemikian banyak mimpi ini bertemu dengan para sesepuh Nusantara, sesepuh. Bolehlah saya bilang Nusantara. Juga beliau pernah bermimpi datang ke Singapura. Beliau berada di sebuah apartemen di lantai 4. Dan teman beliau berada di ruangan itu. Di apartemen itu. Dalam mimpinya beliau berkata, oh ini tas Singapura. Seperti ini kota Singapura. Beliau melihat dari apartemennya temannya. Dan temannya pun pada saat itu yang didatangi malam itu sedang sholat tahajud. Lalu esoknya temannya yang di Singapura ditelepon. Kakak tadi malam saya datangi. Kenapa kakak saya panggil nggak menjawab? Kakak ada di ruangan ini, di lantai ini. Iya, jawabnya betul. Inilah fakta yang terjadi. Masih ada sahabat, jangan khawatir. Untuk mimpi-mimpinya yang serba rumit, serba aneh. Tidak semua orang mengalami. Bahkan Mimin tegaskan, orang yang belajar ilmu indigo pun belum tentu mengalami mimpi seperti ini. Tapi kalaupun didatangi, oke lah. Masalahnya ini adalah koridor yang kita bahas, Mimin bahas adalah mimpi. Yang lewat mimpi. Yang lewat datang secara langsung di episode berikutnya. Berikutnya, beliau pernah bermimpi menangkap sebuah senjata yang berwujud keris, kalau orang Jawa bilang, yang sedang terbang. Dan setelah ditangkap, ditanya keris tersebut, siapa yang nyuruh kamu? Lalu kamu mau ke apa? Apa yang kamu inginkan? Setelah ditanya demikian, keris itu yang berlok 7, antara 7 sampai 9, itu yang terus terang Mimin lupa karena kisahnya banyak banget dari beliau. Jadi di saat itulah keris yang ada dalam genggaman itu hilang dalam genggaman. Jadi seolah-olah keris itu menyatu dengan jasad atau tubuh beliau.
Berikutnya beliau bermimpi sama. Bermimpi menangkap sebuah tombak trisula yang sedang terbang. Cuman pada saat ini yang Mimin ingat, yang diberitahu beliau memaki tombak itu. Ya mohon maaf, makiannya mohon maaf, bukannya mau memaki sahabat semua, tidak. Tapi karena beliau sudah jengkel, karena jengkelnya berkali-kali didatangi seperti hal-hal gaib seperti itu, beliau akhirnya benar didatangi dan langsung sambil mau menangkap tombak itu, beliau langsung memaki tombak itu. Mohon maaf, dan beliau teriak seperti itu. Namun tidak kena untungnya tombak itu. Nah, itulah yang beliau mimpi. Serta ini masih ada beberapa ini sahabat ya. Itu beliau bermimpi banyak diberi mustika oleh seseorang dan kesemua dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar, dan bahkan orang yang memberi atau yang mengambilkan itu bahkan sekarang orangnya masih hidup. Dan beliau bercerita kepada orang yang mengambilkan mustika buahnya itu. Ya, orangnya memang tersenyum-senyum aja. Antara iya dan enggak, namanya juga bermimpi. Nah, terus dan lagi beliau bermimpi sedang ini istilahnya ada orang yang memelihara pesugihan kandang bubrah. Ya, silakan dicari kalau masalah untuk pesugihan kandang bubrah itu apa. Tapi beliau tahu orang yang memelihara pesugihan kandang bubrah ini, mohon maaf, bukan mau menjelekkan atau mengkerdilkan atau melecehkan pemuka agama, mohon maaf, tidak. Tapi ini yang Mimin alami dalam mimpi, yaitu beliau menangkap seekor babi. Tapi ternyata babi itu setelah dipukul, orangnya besok yang memelihara babi dan kandang bubrah itu sakit. Dalam mimpi itu seperti itu. Dan ternyata akhirnya beliau mendatangi orang yang dalam mimpi yang sebelumnya itu, yang memberikan mustika banyak mustika itu. Mas, ini kok aku ngobati mas? Nah, ini omongannya beliau. Ini kayak gini, diceritakan kronologinya. Nah, dalam mimpi itu, ya kasih bisa ngobati ya kamu sendiri, bukan saya. Itu kata orang yang memberikan banyak mustika itu. Nah, ternyata kenyataannya apa sahabat? Benar-benar setelah beliau bermimpi demikian, orang yang memiliki pesugihan itu sakit sahabat. Sakit. Dan memang benar, menurut orang-orang di sekitar mereka, memang beliau atau orang yang memiliki pesugihan itu memang memelihara pesugihan. Tapi mohon maaf, untuk menutupi semua itu, beliau mendirikan masjid setiap hari itu. Ya seperti itulah tingkah lakunya seperti seorang pemuka agama. Tapi di belakangnya memelihara seperti itu. Ya naudzubillah min dzalik. Bukan terus Mimin itu mau menjelekkan suudon, enggak. Tapi itulah fakta, memang benar-benar memelihara seperti itu. Inilah mimpi-mimpi yang beliau alami. Sebenarnya masih banyak mimpi-mimpi yang dialami beliau, sahabat. Cuman Mimin terus terang sudah terlalu banyak yang dikisahkan sampai lupa harus mana, urutannya mana, dan ya demikianlah. Inilah kisah-kisah mimpi-mimpi tersebut. Mungkin kalau dari episode kemarin banyak yang mengatakan adalah dengan negatif, komentar negatif, ya silahkan.
Kenapa? Karena ya beliau sendiri juga nggak mau kok didatangi seperti itu, mendapat tugas seperti itu. Kenyataannya hidup beliau juga masih susah. Ya memang semuanya seperti itu. Nggak ada yang enak gitu loh. Dan satu hal lagi, silahkan dicari kalau tidak percaya. Adakah keluarga yang seperti keluarga mereka? Bisa karena tidak belajar. Bisa karena tidak mau. Tapi dipaksakan. Dari mulai anak, ibu, sampai bapaknya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau sahabat semua bisa karena mempelajari atau berguru, ya banyak. Kalau salah satu anaknya atau dua anaknya bisa, ya banyak juga. Tapi kalau semuanya dalam satu rumah, dalam 1 tahun, hanya beberapa tahun, langsung bisa, itu namanya keajaiban. Tidak ada keluarga yang seperti itu. Ada, tapi tidak semuanya. Karena apa? Karena beliau sendiri sebenarnya mempunyai suatu kelompok. Banyak kelompok-kelompok beliau yang kenal beliau. Bahkan mereka nggak seperti itu ya. Beliau anaknya sendiri, orang tuanya nggak bisa. Inilah keanehan-keanehan yang beliau miliki dan keluarganya. Ya, semua kembali ke masing-masing individu. Sahabat semua mau percaya silahkan. Bagi yang mengaku SPD lain, seperti ada yang di IKN, silahkan. Kita nggak memaksa. Karena apa? Buat apa? Orang beliau sendiri aja nggak mau. Sakit sahabat. Sakit. Melihat mereka itu sakit. Tapi mau bagaimana? Mereka nolak. Begitu nolak, selalu didatangi. Tapi begitu beliau mau mengakui bahwa dirinya adalah A, mulailah para sesepuh itu tidak mendatangi beliau lagi. Hanya sesekali. Itu pun di saat seperti yang Jagat Samudro memberikan istilahnya itu kodamnya itu. Yang di channel ini kemarin juga sudah dibahas. Terus ada para maharsi tersebut yang menunjukkan wahyu mahkota Rama. Ya seperti itu akhirnya sekarang. Sakit sahabat. Percaya sakit. Jadi buat orang yang mengaku satrio peningit. Kalau kalian tidak pernah mengalami siksaan batin, raga, percayalah, kalian bukan satrio peningit. Karena benar-benar sakit. Semua usaha, semua apa yang dia jalani seperti sia-sia. Ujian demi ujian. Silih berganti, bertubi-tubi. Bahkan kalau beliau dan istri beliau mentalnya tidak kuat, sudah banyak yang memperkirakan teman-teman beliau. Kalau bukan ini, sudah putus. Percaya mereka akhirnya bahwa si A dan si B mempunyai mental baja. Itu diakui di seluruh temannya yang mereka kenal. Bahkan beliau sendiri, ini yang ya sedikit bocoran yang nyata. Ada ustadz yang mengaku-ngaku ustadz begini-begini. Begitu beliau telepon dengan ustadz tersebut biasanya kalau orang itu mendengarkan ustadz yang paling banyak ngomong. Enggak. Ini terbalik. Begitu ustadz tersebut mengetahui bahwa orang ini sering ditemui hingga hafal wajah Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Prabu Joyoboyo, itu benar-benar
akhirnya beliau atau ustadz tersebut benar-benar bila telepon selalu tidak mau ngomong, tapi selalu minta wejangan ke beliau. Itulah sedikit gambaran kisahnya. Sebenarnya masih banyak sahabat mimpi-mimpi yang beliau alami. Termasuk Pak Karno, termasuk banyak sekali. Mimin terus terang bahkan sekarang ini lupa mau kisah yang mana, urutannya yang mana, itu karena banyak banget yang diceritakan. Itu sahabat ya. Mungkin untuk kisah kali ini demikian sahabat ya. Mungkin bisa menjadi apakah beliau itu SP asli atau tidak, ya monggo, itu semua terserah panjenengan semua. Karena beliau sendiri tidak mau menjadi hal itu. Kalau bisa dilepas kok semua itu. Itulah yang beliau inginkan. Oke sahabat, terima kasih. Untuk kali ini kisahnya demikian. Monggo kalau mau berkomentar silahkan mengenai semua mimpi-mimpi tersebut. Tapi Mimin berani jamin mimpi-mimpi semua yang dialami beliau adalah asli mimpi. Mimin tidak pernah mengarang, tidak berani mengarang, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan para sesepuh tersebut. Bisa kualat Mimin nanti. Itu yang pasti sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.